bersama bahwa komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid berdasarkan pada 3 ide besar dan 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam menjalankan seluruh prosesnya di dalam sebuah siklus untuk perbaikan yang berkelanjutan. Mari kita simak bersama-sama bagaimana kita menginisiasi komunitas belajar di satuan pendidikan kita masing-masing. Saya itu mendengar beberapa guru mengeluhkan tentang permasalahan KPM yang ada di kelas. Bagaimana kira-kira, apakah benar yang saya dengar seperti itu? Betul, Suster. Kami perlu wadah supaya kami bisa berdiskusi mencari solusi permasalahan KPM yang kami hadapi. Kira-kira bentuknya seperti apa ya, Suster? Supaya kita bisa saling sharing untuk menemukan solusi dari masalah ini. Mungkin bisa bentuknya seperti kelompok belajar gitu. Jadi kalian yang ada di sini bisa membentuk tim kecil sehingga nanti bisa menggerakkan guru-guru yang lain supaya lebih aktif dalam kelompok tersebut. Gitu kira-kira. Bisa kira-kira? Silakan nanti dibentuk ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Suster dan ibu-guru semuanya sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul di sini. Pada hari ini saya dan Bu Tina akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembentukan komunitas belajar yang akan kita bentuk untuk sekolah kita. Benar Suster dan ibu semua, komunitas belajar kita sangat penting bagi kita untuk sharing, berdiskusi tentang beberapa hal yang menyangkut tentang tugas keprofesionalitas bagi guru. Selain itu, komunitas belajar ini diharapkan menjadi tempat atau wadah bagi kalian ketika menemukan permasalahan-permasalahan di kelas, terlebih dalam hal pembelajaran. Kalian bisa saling sharing bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, nantinya diharapkan pembelajaran bisa lebih baik lagi, pembelajaran lebih optimal, dan kalian juga saling bisa bertukar pikiran dan bertukar pengetahuan supaya kalian lebih banyak mengetahui hal-hal lain yang ingin kalian pelajari terkait dengan profesi kalian sebagai seorang guru. Wah, ide yang baik ini Bu. Saya senang mendengar kabar baik ini. Soalnya saya itu sering bingung menghadapi permasalahan yang ada di kelas saya. Saya tidak tahu mau bertanya ke siapa, mau curhat ke siapa. Soalnya saya sungkan kalau mau mengganggu ibu-ibu semuanya. Takut mungkin ibu-ibu baru sibuk, jadi saya takut mengganggu kalau mau curhat. Benar Bu Esti, saya juga merasa difasilitasi dengan adanya komunitas belajar ini. Jadi kita memiliki sarana untuk saling bertukar pengalaman dan saling mendukung untuk belajar di komunitas belajar ini. Terima kasih banyak sudah memberikan untuk kami tempat untuk kita belajar bersama. Baik Suster dan ibu guru semua, apakah masih ada yang mau ditanyakan tentang rencana kita ini? Iya Bu, jika ada yang masih mengganjal tentang rencana kita untuk membentuk komunitas belajar ini, bisa disampaikan supaya kita dapat menemukan solusi begitu. Bu Ella, ini kayaknya wajahnya sudah sumringah semua, berarti semua sudah paham dan kayaknya setuju dengan komunitas belajar ini ya. Jadi kita bisa nanti di tempat itu bisa saling sharing dan belajar bersama. Saya juga akan ikut nanti ya. Suster dan guru semua, kalau begitu saya ketik siapa yang menjadi pengurus, biar nanti ditandatangani Suster dan kita tandatangankan ke ibu pengawas. Terima kasih. Begini Bu, saya punya permasalahan di kelas saya. Kebetulan di kelas saya ini anak-anak itu belakangan ini tuh sulit sekali diatur. Mereka itu maunya main sendiri.
dan mereka itu lebih suka suka rebutan mainan. Maksudnya saya pengen tahu tentang gimana ya kegiatan pembelajaran yang seharusnya saya lakukan untuk di kelas saya ini. Loh lah kok sama Bu Esti, saya itu juga kadang bingung lah, kadang saya itu kurang sabar hadapi anak-anak di kelas dengan keadaan seperti itu. Gimana ya Bu ya ngatasinya Bu ya? Menurut ibu-ibu semua, kenapa kok anak-anak itu bisa berbuat seperti itu? Apa mungkin kegiatan di kelas saya itu kurang menarik ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Atau kita cari penyebabnya atau tanya orang tua biasanya kesehariannya seperti apa di rumah gitu. Mungkin ya, bisa. Iya Bu, mungkin kita kurang memperhatikan kebutuhan anak dengan baik Bu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya pembelajaran di kelas itu menarik bagi anak-anak? Kita bisa refleksikan apa yang sudah kita lakukan, kita tulis di catatan kecil supaya kita bisa mencari solusi untuk mengatasinya. Bagaimana? Setuju Bu. Betul Bu Tina, berarti setiap kali selesai pembelajaran kita harus melakukan refleksi tentang kegiatan yang tadi kita lakukan, atau mungkin kita bisa mencari inovasi baru yang lebih menarik bagi pembelajaran untuk anak-anak selanjutnya. Wah betul, itu ide bagus tuh Bu Esti. Bu, apakah ada sumber lain yang kita bisa pakai Kita dapat memanfaatkan mencari kegiatan belajar yang menarik. Kira-kira di mana ya Bu ya? Saya juga pernah dengar dari teman, sumber belajar kita itu bisa dari PMM itu loh Bu. Wah itu banyak sekali, itu guru-guru juga sudah sharing tentang pembelajaran yang sangat menarik. Kita kan sudah difasilitasi dari Kemendikbud, ada PMM untuk kita belajar bersama. Ayo kita belajar bersama tentang PMM. Siap Bu Tina. Kita bisa login dengan belajar ID. Seandainya kita lupa, kita minta di reset oleh operator atau kepala sekolah. Setuju? Setuju Bu Tina. Tinggal kita nanti bersepakat aja jadwalnya apa yang pertama kita mau pelajari bersama.